Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran komputer pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman, sama seperti pembelajaran pada pekan lalu, tujuan dari materi pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman memahami konsep penyimpanan, file, folder, dan Windows Explorer. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, let's go. Oke, kita akan belajar tentang memahami konsep penyimpanan pada komputer. Teman-teman masih ingat materi pekan lalu? Ya, pekan lalu kita membahas tentang file, bit, dan byte. Kita akan review sedikit tentang materi pekan lalu. Kita akan bermain game. Oke, teman-teman, temukan 5 kata, kemudian tulis di komentar. Cari 5 kata berkaitan dengan konsep penyimpanan. Teman-teman cari 5 kata di word search ini. Kemudian tulis di kolom komentar. Silakan. Oke, waktu selesai. Ya, teman-teman, selamat sudah menyelesaikan kuis game pada hari ini. Kita akan bahas dan ada kata apa aja sih yang terletak pada kolom ini di word search. Kata-katanya yaitu adalah byte, foto, file, kemudian video, dan hard disk. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, kita akan review mulai dari file. File adalah data elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan. Kemudian ada jenis file apa aja sih dalam komputer itu? Oke, jenis file itu ada 6. Pertama mulai dari teks, gambar, foto, suara, video, dan aplikasi atau program. Kemudian, di mana sih tempat penyimpanan file? Tempat penyimpanan file ada 5. Pertama hard disk, floppy disk, kemudian ada CD, DVD, dan terakhir flash disk. Nah, untuk hard disk, ini ada 2 jenis. Pertama ada internal, yang terdapat di dalam laptop atau komputer teman-teman. Kemudian ada juga hard disk eksternal. Nah, seperti yang kita sudah bahas, floppy disk drive ini user pada saat ini sudah tidak menggunakannya. Banyak daripada user atau kita menggunakan flash disk ataupun hard disk untuk menyimpan file. Bahkan yang terbaru, kita bisa menyimpan file dalam bentuk online atau disebut dengan cloud. Kita bisa menyimpan di Telegram, di Google Drive, dan tempat-tempat lain yang berbasis dengan internet. Kemudian file itu bisa diapakan saja sih? Oke, file itu bisa diedit, disimpan, diberi nama, di rename atau diganti nama, dan yang terakhir dihapus. Pekan lalu ada yang bertanya, Pak, file yang sudah dihapus bisa dikembalikan tidak? Jika file itu dihapus dan masuk ke recycle bin, maka file itu bisa dikembalikan atau di-restore. Tapi jika file tersebut dihapus secara permanen, maka file tersebut tidak dapat dikembalikan. Kemudian, nama file dan jenis file. Contoh, latihan.doc. Ini ada beberapa jenis dan nama file, mulai dari doc, berbentuk itu dokumen atau teks bacaan, kemudian tabel atau data Excel, yaitu XLS, XLSX, kemudian presentasi PowerPoint, yaitu PPT, PPTX, kemudian ada gambar atau image, suara, audio, video, file, folder yang dikompres dalam bentuk RAR atau zip. Kemudian terakhir ada X dan APL, itu program file untuk masuk ke program atau file program, file aplikasi. Nah, ini nama dan jenis filenya, contohnya Prosem Ganjil tematik K4 2021-2022. Itu adalah nama file, kemudian docx itu adalah ekstensi.
atau jenis filenya. Kemudian ada tanggal pembuatan atau tanggal terakhir kali diedit. Kemudian ada tipe file yaitu Microsoft Word, dokumen, kemudian jumlah byte. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bit. Apa sih bit itu? Bit adalah kependekan dari binary digit. Ini satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputasi. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa 1 bit adalah unit informasi terkecil yang terdiri dari 0 dan 1. Dan itu nilainya adalah hanya 1. Dan besarnya 8 bit itu sama dengan 1 byte. Ini ada KB, MB, GB, kemudian TB. Dan 1 terabyte sama dengan 1024 GB. Oke, sampai sini reviewnya. Ini ada hard disk, kemudian RAM. Kita akan masuk ke materi pada hari ini. Oke, hari ini kita akan bahas tentang folder. Folder adalah suatu tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau bahkan folder lain yang berisi file, baik itu file data, file dokumen, dan file sistem. Oke, jika teman-teman masih bingung, kita akan membuat analogi atau perumpamaan. Jika teman-teman pernah berkunjung ke perpustakaan, maka di perpustakaan banyak sekali terdapat buku-buku yang bisa kita baca. Anggap saja buku itu adalah file. Terdapat banyak buku atau file dengan berbagai macam jenis atau berbagai macam nama buku yang terdapat di perpustakaan. Dan anggap saja rak-rak buku di perpustakaan adalah folder yang tersimpan dengan rapih. Yang setiap raknya, yang setiap foldernya bisa kita ubah namanya, kita bisa susun sesuai dengan keinginan kita. Maka buku tersebut dianalogikan sama seperti file yang tersusun rapi di dalam rak. Begitupun dengan file-file yang bisa tersusun rapi di dalam folder. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, ini adalah bentuk folder, isi folder dari disk drive D. Ada folder dari nama kelas 6, Abu Bakar 1 sampai 5, kemudian zikir pagi dan petang, gudang gambar, kemudian ada software. Nah, ini adalah jenis dari folder. Kemudian dari daftar nilai, latihan 1, latihan 2 adalah file. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham tentang folder. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Windows Explorer. Teman-teman, apa sih Windows Explorer itu? Atau teman-teman sudah pernah mendengar namanya? Ya, Windows Explorer adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi Windows yang berfungsi untuk mengatur data, baik file maupun folder. Kemudian, teman-teman tahu nggak sih, apa sih manfaat dari Windows Explorer itu? Ada beberapa manfaat dari Windows Explorer yang teman-teman wajib ketahui. Manfaat pertama, yaitu Windows Explorer bisa membuat, memindahkan, menyalin, membuka, mengedit, dan menghapus folder di dalam komputer. Dan bahkan bukan hanya folder, tapi juga bisa berupa file. Jadi kita bisa membuat folder baru, seperti yang ada di gambar ini, atau bisa membuat file dan mengedit file-file tertentu. Seperti ini tampilannya. Kemudian, manfaat kedua yaitu bisa memudahkan pengguna, user atau kita untuk mencari file. Teman-teman bisa search di bagian pojok kanan atas, itu ada opsi untuk mencari file atau folder. Teman-teman tulis misal Chrome, ini ada Chase dan sebagainya. Manfaat yang ketiga yaitu bisa menyusun file sesuai keinginan pengguna. Nah, ini tersusun dengan rapi, mulai dari nama kelas 3, folder kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan berurutan. Teman-teman bisa perhatikan 3 alih 1, 2, 3, 4, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oke, kemudian daftar nilai, kemudian latihan 1, latihan 2. Ini berurutan sesuai dengan abjad, dari mulai angka terkecil, kemudian sampai angka terbesar, kemudian dari huruf A sampai huruf Z berurutan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu mengizinkan pengguna untuk mengakses dan mengatur akses sistem. Kita bisa mengatur
akses-akses yang terdapat dari komputer tersebut. Kita bisa membuka di local disk C atau di program. Ini tampilan programnya. Kita bisa menghapus atau membuat program-program baru dengan menginstalnya. Manfaat yang kelima, mengatur tampilan folder mau berupa slide, thumbnail, icon, list, atau detail. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. View, nah ini tampilannya. Extra large, large icon, medium, small, list, detail, tiles, content. Nah ini tampilan seperti ini adalah tampilan detail. Nah setelah kita tahu manfaatnya, sekarang gimana sih cara membuka tampilan Windows Explorer seperti ini? Nah sekarang ada kurang lebih ada 4 cara membuka Windows Explorer. Yang pertama, teman-teman bisa membuka Windows Explorer dan yang biasanya itu sudah ada di menu taskbar di bagian bawah. Teman-teman tinggal klik icon Windows Explorer sekali aja. Nah, tampilan seperti ini. Kotaknya seperti kotak folder. Ini adalah Windows Explorer. Ini tampilan pada Windows 7. Kemudian, cara yang kedua, teman-teman bisa klik logo Windows, cari di taskbar, lalu ketik Windows Explorer seperti ini. Klik logo Windows, kemudian tulis Windows Explorer, maka akan muncul seperti ini. Itu cara kedua. Kemudian cara yang ketiga. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara tercepat yang biasa Bapak gunakan. Teman-teman bisa menggunakan keyboard di menu di keyboard teman-teman cukup tekan tombol logo Windows plus huruf E. Nah, ini adalah cara cepat untuk membuka Windows Explorer. Logo Windows plus E. Logo Windows ini ditekan, kemudian setelah itu teman-teman tekan huruf E pada keyboard. Dan cara yang keempat yaitu membuka Windows dengan klik Start, kemudian Komputer. Ini adalah tampilan saat kita membuka Windows Explorer. Ada beberapa menu. Nah, teman-teman bisa lihat ada toolbar di atas. Kemudian di atas toolbar ada address bar. Address bar adalah alamat tempat penyimpanan folder atau file kita. Ini ada buka saat ini membuka libraries. Kemudian ada di sebelah kiri ini ada local disk, yaitu local disk C, drive C, D, kemudian E. Kemudian di pojok kiri bawah itu ada folder. Ini ada 4 item yang saat ini kita munculkan, itu adalah dokumen, video, musik, dan picture. Kemudian panel ini adalah berisi folder dan file. Oke, itu adalah materi pada pertemuan hari ini tentang folder dan Windows Explorer. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di kolom video ini, atau teman-teman juga bisa bertanya di Google Classroom. Oke, sampai ketemu di pertemuan pekan depan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan.